Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jubatul Musihani dengan NIM 215040101111073 dari kelas Agribisnis KA. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil kerja dari tugas komunikasi agribisnis mengenai refleksi diri. Maka dari itu, izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil kerja saya. Untuk materi yang pertama yaitu mengenai deskripsi singkat mengenai materi kuliah komunikasi agribisnis yang telah saya pelajari selama 1 semester, meliputi untuk yang pertama yaitu materi ruang lingkup komunikasi agribisnis. Dalam materi tersebut terdapat tentang pengertian komunikasi, proses komunikasi, karakteristik, peran, keterkaitan komunikasi, dan unsur komunikasi dalam sistem agribisnis. Untuk materi yang kedua yaitu menjelaskan tentang struktur komunikasi dan peran petani dalam agribisnis. Yang ketiga mengenai jaringan komunikasi dan posisi petani. Yang keempat mengenai penyuluhan pertanian. Yang kelima mengenai materi metode komunikasi. Yang keenam difusi inovasi. Yang ketujuh proses keputusan inovasi. Kedelapan nada penggolongan adopter. Yang ke-9 visualisasi difusi inovasi. Dan yang ke-10 atribut inovasi. Dan ke-11 pemimpin opini dalam proses difusi inovasi. Dan terakhir yaitu mengenai agen perubahan dalam proses difusi inovasi. Untuk soal yang nomor 2 mengenai mendeskripsikan secara detail materi apa yang paling bermanfaat atau berkesan bagi peningkatan keterampilan dalam bidang komunikasi agribisnis. Menurut saya, dari semua materi yang telah diajarkan, menurut saya tuh semua materi sangat bermanfaat dan berkesan bagi saya, terutama dalam meningkatkan kemampuan berkomunikasi di depan umum. Beberapa materi yang membuat saya mengalami peningkatan keterampilan dalam hal komunikasi yaitu pada bab yang mencakup difusi inovasi, penyuluh pertanian, dan agen perubahan dalam difusi inovasi. Karena di materi difusi inovasi mengandung banyak hal mengenai cara mengungkapkan dan menyebarkan gagasan inovasi. Selanjutnya, dengan mengetahui teori difusi inovasi, saya dapat mengetahui bagaimana sebuah inovasi dan hal baru dapat diterima ataupun berupa penolakan oleh individu maupun kelompok sosial. Selanjutnya, pada materi mengenai agen perubahan dalam difusi inovasi mengajarkan saya untuk mempunyai jiwa pemimpin yang berwawasan luas yang dapat mempengaruhi orang lain berdasarkan kemampuan dan perilaku yang dapat membentuk serta merubah opini atau keputusan masyarakat ke arah yang lebih baik. Selain itu juga, jika nanti saya menjadi agen perubahan, saya akan membantu dan memfasilitasi petani dalam hal mengetahui kebutuhan atau masalah yang dihadapi petani, yang transfer informasi kepada petani, menciptakan kredibilitas dan penghubung antara agen perubahan dengan klien. Berbekal materi difusi inovasi dan agen perubahan, maka dapat dilengkapi dengan materi penyuluh pertanian yang mengajarkan saya bagaimana cara menyampaikan sebuah informasi kepada petani dengan teknik yang baik dan benar. Sehingga proses penyampaian baik dari segi menyampaikan inovasi, mendidik atau mengajak petani ke arah yang lebih baik dalam hal mengenalkan inovasi baru. Selanjutnya, untuk pertanyaan nomor 3 yaitu mengenai insight yang didapat dari tutorial mata kuliah komunikasi agribisnis. Menurut saya, insight yang saya dapat setelah mempelajari mata kuliah komunikasi agribisnis ini tentunya dapat menambah wawasan luas tentang bagaimana cara berkomunikasi dengan baik dan benar dengan memperhatikan kaidah komunikasi yang baik, sehingga pesan yang akan saya sampaikan dapat diterima dengan baik oleh komunikator. Selain itu juga, dengan mempelajari ilmu komunikasi, saya dapat merasakan berupa kemudahan dalam menerima pesan, bahkan mencerna informasi yang saya terima dengan baik sehingga tercipta komunikasi yang baik antar individu maupun kelompok tanpa adanya hambatan atau noise yang menyebabkan miskomunikasi. Dan terakhir, dengan saya belajar komunikasi agribisnis dapat memperoleh banyak ilmu yang sangat bermanfaat, baik itu untuk saat ini ataupun bekal masa depan saya ketika bekerja nanti. Dengan belajar komunikasi agribisnis juga dapat membantu saya untuk percaya diri dan mengupgrade kemampuan public speaking saya ketika berinteraksi dengan seseorang. Selain itu juga, komunikasi agribisnis juga mengajarkan tentang bagaimana memulai usaha dan menciptakan inovasi produk di sektor pertanian yang memacu saya untuk lebih mengetahui serta tertarik di bidang atau bisnis pertanian. Untuk topik selanjutnya yaitu saya akan menjawab dari pertanyaan nomor 4 di atas,
Jawaban saya yaitu, pada umumnya, tiap pekerjaan tidak terlepas dengan adanya komunikasi yang selalu dibutuhkan siapapun dan kapanpun itu. Dari berbagai materi-materi tutorial yang sudah saya terima selama 1 semester ini tentunya sangat berguna dan penting sekali untuk menjalankan sebuah profesi saya di masa depan nanti. Dengan berbekal ilmu komunikasi, saya juga dapat meningkatkan team building dan produktivitas dalam bekerja, sehingga dapat mengembangkan inovasi dan merealisasikan rencana bisnis yang saya buat. Selain itu juga, materi komunikasi juga dapat memperbanyak relasi kerja, karena dengan seringnya berkomunikasi dapat menciptakan interaksi dan sharing informasi kepada individu lain untuk bekerja sama dan membangun bisnis bersama. Pertanyaan yang terakhir yaitu mengenai kritik dan saran untuk perbaikan penyelenggaraan tutorial mata kuliah komunikasi agribisnis. Menurut saya, selama penyelenggaraan tutorial mata kuliah komunikasi agribisnis, sistem pembelajarannya sudah cukup baik dan materi yang disampaikan oleh dosen komunikasi agribisnis juga sangat mudah dipahami serta sangat mudah dicerna dengan baik oleh mahasiswa. Untuk konsep materi yang dipelajari juga sudah terstruktur secara sistematis sehingga memudahkan mahasiswa untuk mengulang materi belajar secara mandiri. Mengenai saran yang dapat saya berikan yaitu perbanyak praktik atau penerapan dari teori yang sudah didapat supaya ilmu komunikasi yang diperoleh bermanfaat dan langsung diterapkan kepada sasaran komunikasi. Kemudian, saran saya dari segi fasilitas kampus, peralatannya masih kurang memadai sehingga proses pembelajaran mahasiswa kurang efektif. Dari semua pertanyaan yang diajukan, saya dapat menyimpulkan bahwa komunikasi merupakan ilmu yang sangat penting untuk dipelajari atau diterapkan. Karena dengan berkomunikasi, kita dapat menyampaikan sebuah informasi, ide, inovasi, ataupun gagasan lainnya untuk membangun serta berhubungan dengan masyarakat. Maka dari itu, jika tidak ada komunikasi, maka tidak akan bisa menyampaikan informasi. Sekian presentasi mengenai tugas refleksi diri dari saya. Jika ada salah kata ataupun pengucapan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.